Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di modul 5, yaitu modul forecasting ataupun peramalan. Hal yang pertama kita bahas yaitu adalah tujuan dari praktikum modul 5. Tujuannya ada tiga, yaitu mampu menganalisis dan mengidentifikasi metode peramalan yang tepat untuk penyelesaian masalah periode selanjutnya. Praktikan mampu mengolah data historis untuk dilakukan peramalan menggunakan aplikasi yang diajarkan, yaitu aplikasi POMQM. Dan yang ketiga, praktikan dapat mengenal berbagai macam metode peramalan dan mampu mengimplementasikannya untuk studi kasus yang nyata maupun pada praktikum kali ini. Selanjutnya itu adalah pengertian dari forecasting ataupun peramalan. Peramalan itu adalah input dasar dalam proses pengambilan keputusan yang bertujuan untuk memilih berapa kapasitas atau persediaan yang dibutuhkan dalam menciptakan keputusan staffing budget yang wajib disiapkan. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip dalam forecasting atau peramalan. Yang pertama, peramalan melibatkan kesalahan atau error. Maksudnya di sini yaitu pasti semua metode yang kita pakai ataupun kita gunakan pasti ada kesalahannya atau ada persenan errornya. Namun kalau bisa persen errornya itu diminimumkan supaya hasilnya lebih akurat. Yang kedua, peramalan sebaiknya memakai tolak ukur kesalahan peramalan. Tentu dalam melakukan peramalan kita harus menetapkan ataupun menetapkan batasan berapa harus errornya. Jadi ketika kita mengolah data tersebut terus persen errornya lebih besar dari yang sudah kita tetapkan, maka kita perlu melakukan analisis ulang, perlu melakukan peramalan ulang. Kenapa hasilnya errornya itu besar atau tidak sesuai dengan yang sudah kita tentukan. Yang ketiga, peramalan pemilih lebih akurat daripada peramalan individu. Tentu karena pada dasarnya eh, semakin banyak data maka akan semakin besar tingkat akurasinya. Kalau semakin sedikit maka akan semakin besar tingkat kesalahannya. Yang keempat, peramalan jangka pendek lebih akurat daripada peramalan jangka panjang. Iya, tentu saja karena peramalan jangka panjang itu kan membutuhkan waktu yang cukup panjang. Dan di waktu itu akan ada terjadi beberapa perubahan-perubahan yang menyebabkan mempengaruhi hasil dari peramalan itu nantinya. Yang kelima, coba melakukan perhitungan peramalan daripada meramalkan permintaan. Selanjutnya ada jenis forecasting berdasarkan horizon waktu. Ada tiga, peramalan jangka panjang untuk durasi waktunya itu yaitu lebih dari 18 bulan, peramalan jangka menengah durasi waktunya 3 sampai 8 bulan, 18 bulan, peramalan jangka pendek itu kurang dari 3 bulan. Selanjutnya adalah jenis forecasting berdasarkan perencanaan operasi. Ada peramalan ekonomi, yaitu untuk siklus bisnis dengan memprediksi tingkat inflasi dan masih banyak lainnya. Ada peramalan teknologi, yaitu memperhatikan tingkat kemajuan teknologi dengan produk baru yang lebih menarik. Ada peramalan permintaan, yaitu permintaan untuk produk atau layanan suatu perusahaan. Selanjutnya ada metode time series. Nah, di peramalan itu sebenarnya dibagi menjadi dua metode, yaitu ada kualitatif dan kuantitatif. Nah, untuk praktikum kali ini kita menggunakan metode kuantitatif, yaitu metode time series. Time series Time series itu sendiri lagi dibagi-bagi lagi menjadi beberapa metode. Namun pada praktikum kali ini kita menggunakan tiga metode time series. Yang pertama adalah simple moving average, yaitu metode peramalan yang menggunakan rata-rata dari sejumlah data yang disimbolkan dengan N, yaitu data terkini untuk menampilkan periode mendatang. Untuk rumus-rumusnya dapat teman-teman lihat seperti yang ada pada slide berikut. Selanjutnya adalah metode Wake Moving Average, yaitu metode ini hampir sama dengan metode sebelumnya, namun pada metode ini ada pemberian koefisien penimbang yang disimbolkan dengan W1. Jadi W itu tergantung nanti kita meramalkan untuk beberapa bulan. Banyaknya W itu tergantung untuk peramalannya kita lakukan untuk berapa bulan ataupun periodenya. Selanjutnya adalah single exponential smoothing. Ya, ini metode peramalan menggunakan penimbang. Jadi kalau di metode weight moving average tadi menggunakan koefisien penimbang yang disimbolkan dengan W1, yaitu W1, W2 dan selanjutnya. Kalau di sini tuh ada konstanta pemulusan yang disimbolkan dengan alfa. Sekian penjelasan mengenai materi modul 5. Selanjutnya kita akan ke cara pengaplikasian software. Iya, sebelum kita masuk ke aplikasi POMQM-nya, kita baca dulu soal praktikum yang dapat kalian lihat semua di modul, yaitu PT Marvin merupakan
perusahaan industri otomotif yang bergerak di bidang spesialis spare part yang hendak melakukan peramalan permintaan untuk periode selanjutnya untuk mempersiapkan bahan baku produksi spare part di periode selanjutnya. Di sini terdapat ini ada kesalahan ya, ada terdapat 18 bulan data penjualan dan ingin meramalkan permintaan periode dengan W1 0,24, W2 0,32, W3 0,44 dan alfanya 0,23. Nah, ini ada tabel data historis permintaan spare part PT Marvin dari bulan pertama hingga bulan ke-18 dengan jumlah permintaannya ini dapat teman-teman lihat sendiri. Nah, setelah itu kita langsung buka software POM-QM-nya. Nah, ini mungkin kalian udah nggak asing lagi ya sama software ini karena di modul-modul sebelumnya sudah menggunakan aplikasi POM-QM. Nah, di modul 3 ini kita pilih forecasting, kita pilih time series analyze. Untuk judulnya bisa teman-teman sesuaikan dengan studi kasusnya masing-masing. Nah, untuk number ini tadi number of face period tadi kan ada 18. Untuk ininya tetap di face period ini kita oke. Nah, setelah itu kita masukkan data yang tadi. Ini jangan lupa diganti eh, 1 sampai 18. Nah, ini. Nah, ini nanti kalian SS, ini yang dijadikan inputnya. Ini kalian jangan lupa kalian SS. Nah, setelah itu kita pilih metodenya, yaitu yang pertama adalah moving average. Nah, di variance to average ini kita pilih 3. Kenapa 3? Karena kan tadi W-nya ada 3, W1, W2, dan W3. Artinya nanti berarti kita hitung dari sini 1, 2, 3. Nah, dan dari periode yang keempat inilah nanti akan dilakukan peramalan sampai periode selanjutnya. Nah, setelah itu kita pilih solve. Nah, di sini nanti ada 2 output yang akan kalian analisis. Yaitu output yang pertama itu adalah ada mengenai data research, yaitu ini nanti yang akan kalian analisis. Ada data research di sini. Nanti kalian sebutkan berapa MAD-nya, berapa biasnya, MSE-nya, dan MAP-nya. Nah, ini adalah jumlah untuk peramalan di periode selanjutnya, yaitu 718,33. Tapi nanti pada saat kalian analisis di jurnal, kalian harus membulatkannya ke atas, jangan membulatkan ke bawah. Ini contohnya 718,3333. Nah, ini kalian bulatkan menjadi 719. Setelah itu, untuk output yang kedua adalah details and error analyze, yaitu di sini ya nanti kalian SS, terus kalian hanya menyebutkan aja di sini terdapat biasnya, MAD, dan MSE-nya. Selanjutnya, kita masuk ke metode yang kedua, yaitu weight moving average. Nah, ini sama 3. Ini tadi kita masukkan W-nya. Jadi, di most recent period ini adalah periode yang paling mendekati dengan peramalan. Yaitu yang paling mendekati dengan ini, 744. Peramalannya kan ada 3 tadi. Nah, ini kita masukkan W-nya itu dari yang paling besar. Bobot yang paling besar yaitu 0,44. Di sini menggunakan titik ya, 0,32 dan 0,24. Setelah itu kita solve. Nah, ini juga sama kayak tadi kalian sebutkan biasnya berapa, MAD-nya berapa, MSE-nya, dan MAP-nya berapa. Nah, ini next period-nya ada 701. Setelah itu kita ke metode terakhir yaitu exponential smoothing. Nah, tadi kan alfanya kita ketahui adalah 0,23. Ini pakai koma, kalau di tadi pakai titik ya. Kita solve. Nah, ini juga didapatkan ada biasnya, ada MAD, MSE, MAVE, dan expirednya adalah 711. Terus ada yang details and error-nya ini, nanti kalian analisis. Jadi, di modul 5 ini ada 6 output. Satu metode itu ada 2 output. Nah, tadi kan dari datanya itu, kita lihat dari datanya tadi, buat yang moving average tadi di sini kita lihat MAVE-nya 7,
7,5. Terus kita lihat yang wake-nya, kita solve ini 7,5 juga hampir sama ya. Terus kita pilih yang eksponensial. Ini tadi 0,23 kita solve. Nah, ini MAVE-nya ternyata 5,8. Berarti nanti kalian analisis mana dia yang memiliki MAVE yang paling terendah. Jadi metode yang memiliki MAVE yang terendah merupakan metode yang akan dipilih untuk melakukan peramalan di perusahaan tersebut. Mungkin sekian penjelasan dari modul 5 untuk pemaparan materi dan pengaplikasian softwarenya. Jangan lupa kalian pelajari dan kalian coba sendiri. Sekian dan terima kasih.